Bapak sudah tanda tangan tadi ya. Mungkin kita perkenalan diri lagi nih mungkin. Oke. Kalau saya kan, nama saya Muhammad Ibn Jaki, saya Ya. mahasiswa semester 7 Baik. dari Universitas Binawan, Prodi Kesejahteraan Sosial. Mungkin dari Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya pertama-tama ya atas waktu dan informasinya di mana teman-teman mahasiswa ingin dalam rangka tugas akhir ya. Betul, Pak. Tugas akhir semester di kampus Binawan ya. Jurusan prodinya Kesos. Kesos. Oke. Saya sangat tertarik dengan beberapa penelitian, tugas akhir, disertasi terkait program HIP. Karena kebetulan saya perkenalkan dulu, nama saya Samsu Budiman atau biasa dipanggil Ombuds. Saya orang dengan HIV yang tahun ini 19 tahun hidup dengan HIV. Dan kebetulan saya juga pendiri dan sekaligus pengurus di sebuah lembaga sosial kemanusiaan yang bernama Kulsak, yang isunya memang tentang HIV dan pengurangan dampak buruk nafsa yang bersekretariat di Margonda, Depok. Ya. Bapak siapa tadi namanya? Panggilnya Ombuds saja. Ombuds saja Pak. Iya. Ya. Gimana nih Pak perasaannya Pak saat awal-awal kena HIV? Kebetulan kan kita pengen kenalan juga ya, Iya. tentang bagaimana sih perasaannya, bagaimana pengalamannya masa awal-awal kena HIV itu perasaan. Oke, saya flashback berarti ya, flashback ke tahun 2006 di mana saya saat itu mendapatkan anamnesa dari dokter kondisi kesehatan pas pemeriksaan medis di laboratorium. Saya terkena diagnosanya itu tipes pada saat itu. Sebelum masuk ke rumah sakit saya tuh bertahan di rumah hampir 1 bulan lah. Ini kejadian awal ya, saya sedikit flashback. Kok tipesnya nggak sembuh-sembuh. Ada satu waktu hampir 1 bulan di rumah, perut saya sangat sakit, melilit di bagian perut sampai hampir 12 jam nggak kelar-kelar. Akhirnya saya nyerah dan diopname. Dari saat itu saya berkonsultasi, kebetulan di keluarga saya ada yang seorang perawat senior ya. Ini dia mengindikasikan, nih kayaknya indikatornya bukan tipes nih, karena saya punya riwayat background dari penggunaan nafsa suntik. Saya dulu pakai heroin tahun 90-an. Setelah berhenti lama ya di 2006 itu, akhirnya saya hampir dirawat sebulan di rumah sakit. Habis selesai perawatan saya langsung di tes HIV 3 hari kemudian. Dan pas tes HIV dan dinyatakan reaktif atau positif, perasaan saya saat itu adalah saya akan mati cepat. Yang saya terima nih saat tahun 2006 itu di bulan Maret tepatnya, perasaan saya akhirnya di kebingungan saya ketika konsultasi menerima hasil, saya langsung tanyakan dokter, "Dok, bagaimana solusi terhadap keadaan saya saat ini untuk orang dengan HIV?" Lalu dokter menjelaskan bahwa ada kondisi di mana perawatan pengobatan sudah ada, namanya ARV, antiretroviral, dan ini bisa membuat kondisi kualitas hidup kita akan membaik selama kita minumnya patuh, tepat waktu, tepat dosis. Nggak berpikir lama, setelah dapat jawaban itu saya langsung mengiyakan dan mengisi inform consent untuk memulai minum ARV. Jadi kayak gitu gambaran gimana perasaan saya di saat tahu tentang HIV ya, dan menerimanya. Ya, ada nggak Pak perasaan emosional yang kayak misalkan sedih, depresi? Itu kan biasanya kalau misalkan orang terkena awal diagnosis tuh pasti ada yang namanya sedih, emosionalnya itu gimana Pak kondisi Bapak? Kondisi emosional saya saat itu saya bilang tadi cuma satu, pikiran saya cepat mati nih. Karena dengan kondisi informasi yang belum menyeluruh, informasi yang kurang. Karena saat itu kan informasi ya, internet juga baru-baru mulai ya, belum banyak merebak. Kita kalau mendapat informasi tentang HIV pada saat itu ya harus ke layanan kesehatan. Dan pada saat itu juga di 2006 itu program HIV itu baru dimulai, belum lama dimulai lah, terutama khususnya pengobatan ARV-nya. Pengobatan ARV itu gratis, free, didukung APBN dan donor, itu tahun 2004. Saya pun pada waktu itu pasien ke-15 di salah satu rumah sakit pusat.
Pak, saya sebut aja namanya Rumah Sakit Fatmawati, masih pasien ke-15. Jadi sangat baru gitu. Masih sedikit ya. Itu di rumah sakit umum pusat ya, gimana ya rumah sakit di bawahnya pasti belum terlaksana lah. Gitu. Perasaan saya emosionalnya ya hanya saya mendekati kematian. Tapi karena dokter menjelaskan dengan konseling dan lain-lain, karena saya proaktif untuk bertanya, ya jadi saya mengikuti apa yang dikatakan dokter pada saat itu, bahwa ART bisa meningkatkan kualitas hidup asal kamu tepat waktu, tepat dosis minumnya. Jadi nggak lama gitu, saya menerima perasaan di vonis HIV itu nggak lama. Bahkan dari penjelasan itu saya langsung terbayangkan bahwa saya masih punya masa depan untuk hidup, masih bisa berkarya. Itu yang saya terima sih. Motivasi juga ya. Motivasi itu menurut saya yang pertama, kalau pribadi saya itu informasi dari expert, dari ahli terutama. Nggak susah kita dapatkan pada saat itu ya tentang HIV. Tadi kan Bapak bercerita ya tentang kondisi emosional yang misalkan mendekati kematian ya. Mungkin itu kan butuh adanya dukungan dari keluarga, dari lingkungan. Dan siapa bagi Bapak pas di saat itu flashback ya dari masa lalu Bapak yang menjadi dukungan utamanya? Yang dukungan utama pertama adalah keluarga kandung. Dari kakak saya, ibu saya, bapak saya. Terutama kan saya dapat pengetahuan juga kan atas perilaku yang pernah saya buat, penggunaan jarum suntik itu ternyata masa jendela, masa inkubasi itu lama. Padahal saya sudah berhenti lama dari penggunaan narkotik jenis suntik, ternyata itu makan waktu lama. Jadi kekuatannya adalah support system dari keluarga kandung. Terutama kalau informasi awal itu dari kakak saya yang perawat. Kebetulan ya, support system yang saya dapatkan itu yang pertama, yang paling penting. Berarti yang keluarga paling peran penting utama juga dalam mungkin melanjutkan pertanyaannya tadi, gimana proses penerimaan Bapak sebagai orang dengan HIV? Penerimaan ya, ini kalau ngomong ke awal tadi sebenarnya menyambung ya. Ketika saya tahu saya reaktif, didiagnosa reaktif, itu sepersekian jam sih saya penerimaan saya ya. Karena saya langsung dapat informasi bahwa ada teknologi kedokteran yang bernama ART untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV, sehingga kita bisa berkarya lagi, bekerja lagi, kembali semula. Dan saya percaya itu atas informasi yang saya dapatkan dari dokter dan konselor saya di awal saya menerima status diagnosa reaktif HIV. Pertanyaan selanjutnya mungkin agak terlalu sensitif. Nggak apa-apa. Saya suka yang sensitif. Apakah Bapak pernah mengalami diskriminasi dari internal ataupun eksternal? Terus kalau misalnya memang iya, apakah itu berpengaruh kepada kondisi Bapak secara kesehatan atau mental? Dulu di awal ketakutan saya terhadap stigma dan diskriminasi adalah lebih kepada menjaga keluarga, marwah keluarga ya. Karena orang tua saya tokoh masyarakat, keluarga saya juga dipandang di masyarakat, jadi saya tutupin sementara. Cuma berjalannya waktu yang lumayan cepat ya penerimaan saya dapat informasi jadi pasien, tapi saya juga didedikasikan di rumah sakit tersebut sebagai role model kebetulan sama dokter Pokjanya di sana untuk pasien-pasien bisa berdaya. Jadi sehingga ada satu waktu 3 tahun pertama tuh saya open status di media, langsung di media besar TV untuk menginformasikan. Jadi saya tidak menutup diri, karena ternyata menutup diri itu adalah bagian daripada self stigma. Gitu. Jadi saya tanya keluarga, boleh saya biasanya open status itu di kalangan komunitas di awal-awal. Hanya di kalangan circle komunitas, di pertemuan-pertemuan tentang HIV dengan stakeholder. Tapi di masyarakat umum pada akhirnya 3 tahun pertama saya didiagnosis, saya tanya keluarga, saya akan buka karena masyarakatnya perlu tahu HIV itu tidak semudah penularannya yang dipikirkan masyarakat. Kita harus menginformasikannya, jadi tujuannya gitu sih. Jadi penerimaan saya sangat cepat. Jadi akhirnya teman-teman saya tidak ada yang diskriminasi, keluarga besar, keluarga kandung,
Karena saya membuka open status itu, open disclosure itu memang menginformasikan apa yang saya dapat dari ahli, dari dokter. Jadi saya jadi role model, juga jadi pemberi informasi tentang HIV. Sehingga yang saya rasakan malah kebalikannya. Teman-teman saya itu malah teman-teman dari teman kecil, teman SD, SMP, kuliah sampai teman lingkungan tuh malah support ketika saya open status, bukan menjauh. Gitu. Mungkin Pak, kita tarik sedikit dari yang awal tadi. Ya. Kan mungkin pas awal di diagnosa itu Bapak cuma kepikiran berarti saya sedikit lagi meninggal Ya. gitu ya Pak. Ya. Ada nggak sih Pak selain itu mungkin fase-fase saat Bapak lagi ngerasa depresi atau cemas, dan bagaimana Bapak cara mengatasinya saat itu? Mungkin kan Bapak dilihat orang kelihatannya tegar aja, support memberi informasi edukasi tentang HIV. Mungkin kan nggak ada yang tahu kalau Bapak pernah merasa sedih. Kalau saya lebih memikirkannya di kondisi fisik justru. Bagaimana pemulihan fisik after saya dirawat hampir sebulan di rumah sakit, karena kondisi saya pada waktu itu dengan kondisi CD4, angka imunitas saya tuh di bawah rata-rata 17. Dari yang normal itu dulu kan, kalau dulu 200 sampai 1500, kalau sekarang tuh 410 sampai 1500 sekian. Kondisi imunitas ya, atau CD4 atau CD4 17. Terus berat badan saya turun lebih dari 10%. Saya mengalami penurunan berat badan lebih dari 10%. Jadi saat itu pemulihan saya bukan ke psikis, justru ke fisik yang saya pikirkan. Bagaimana apa yang sudah diterangkan dokter bahwa ARV ini bermanfaat, berguna, itu yang saya lebih ke situ. Justru sadness-nya atau depresinya di psikologi enggak. Justru saya bagaimana saya bisa melakukan perawatan dengan cepat pemulihannya terhadap infeksi oportunistik atau penyerta karena daya tahan tubuh saya rendah karena belum masuk obat kan. Karena waktu itu saat Bapak awal terdiagnosa, Bapak langsung aktif menanyakan. Iya, saya proaktif gitu. Dan saya dapat jawaban yang make sense sesuai dengan teknologi kedokteran saat itu. Mungkin ini kan udah terakhir nih Pak. Mungkin ada nggak Pak yang pengen disampaikan terkait mungkin nanti teman-teman Oda lainnya yang menonton ini terkait emosional dan mentalnya, mungkin beberapa orang kan ada yang tidak seperti Bapak semua, iya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin berbagi pengalaman untuk teman-teman. Iya, kalau yang pertama khususnya terkait dukungan psikologis ya, non fisik nih berarti terkait teman-teman ODIP maupun yang belum ODIP ya buat masyarakat umum. Artinya yang pertama adalah perilaku ketika kita berperilaku beresiko, sebaiknya cepat-cepat deh untuk cek atau testing sehingga penanganannya lebih dini. Itu yang pertama. Bagi yang belum, ya safety ya terkait cara penularan dan cara penanggulangan seperti apa. Jangan sampai perilaku itu menimbulkan nanti penularan baru. Satu lagi, datang ke ahli buat teman-teman yang belum bisa menerima terkait status HIV-nya, penerimaan dirinya ketika didiagnosa, karena itu penting. Jangan ya datang ke dokter konselor, datang ke psikolog yang dibutuhkan. Sekarang sudah terintegrasi kok semuanya. Itu sih sebenarnya. Karena nggak semua orang gampang mudah dalam penerimaannya. Paling pertanyaannya itu aja sih Pak, kita terkait kondisi emosional dan psikologi. Jadi terima kasih ya Pak sebelumnya atas waktunya. Sama-sama. Sudah mau diwawancara oleh kami. Semoga nanti hasil wawancara ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman Oda lainnya. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kalau yang kemarin itu yang buat Bahagus tuh ada